Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Fadia Hutami dengan NIM 220848, kelas RC1 Manajemen, semester 5. Di sini saya ingin memenuhi persyaratan mengerjakan ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Faisal Maptuhi SEMM. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada manajemen pemasaran. Di manajemen pemasaran ada konsep inti pemasaran, ada orientasi perusahaan terhadap pasar, ada tugas dan peran manajer pemasaran. Yang B, proses perencanaan dan perencanaan strategi. Yang C, sistem informasi dan riset pemasaran. Yang D, lingkungan pemasaran. Yang E, pasar konsumen dan perilaku pembelian. Oke, materi yang pertama yaitu manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi berbagai kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi, seperti meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Proses ini melibatkan berbagai strategi untuk menciptakan, menyampaikan, dan menawarkan nilai kepada pelanggan. Yang selanjutnya komponen utama manajemen pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar. Komponen utama manajemen pemasaran ada males. Untuk materi yang kedua yaitu konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam praktik pemasaran. Konsep ini mencangkup elemen-elemen penting yang harus dipahami untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Berikut adalah tentang konsep inti pemasaran. Yang pertama yaitu ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua ada produk dan layanan. Yang ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat ada pertukaran dan transaksi. Yang kelima ada pasar. Yang keenam ada pemasar dan prospek. Yang ketujuh ada hubungan pelanggan dan loyalitas. Yang kedelapan ada konsep nilai tambah. Dan yang terakhir ada konsep orientasi pasar. Untuk materi yang selanjutnya ada orientasi perusahaan terhadap pasar. Di sini ada orientasi penjualan. Nggak kelihatan lagi. Selanjutnya ada tugas dan peran manajer dalam pemasaran. Manajer pemasaran juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang pasar, sasaran, dan target audiens. Selain itu, manajer pemasaran juga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis, memahami pelanggan dan lingkungannya, serta struktur pasar. Beberapa keterampilan yang dibutuhkan manajer pemasaran antara lain. Yang pertama ada manajer pemasaran memiliki peran dan tugas yang penting dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, merancang kampanye pemasaran. Yang kedua, mengatur strategi pemasaran. Yang ketiga, memprediksi tren konsumen. Yang keempat, mengukur kinerja kampanye. Yang kelima, berkolaborasi lintas fungsi. Yang keenam, membangun citra merek. Beberapa keterampilan yang dibutuhkan manajer pemasaran antara lain. Yang pertama, ada komunikasi. Yang kedua, manajemen tim. Yang ketiga, analytical thinking. Yang keempat, literasi digital. Yang kelima, digital marketing. Yang keenam, adaptif. Yang ketujuh, empati. Yang kedelapan, visioner. Dan yang kesembilan, ada inisiatif. Untuk materi yang selanjutnya ada proses perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi pemasaran adalah pendekatan sistematis untuk mengembangkan sasaran, strategi, dan taktik implementasi pemasaran. Berikut adalah beberapa tahap dalam proses perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama ada mengidentifikasi visi dan misi perusahaan. Yang kedua ada analisis situasi. Yang ketiga menetapkan tujuan dan target pasar. Yang keempat menyusun strategi pemasaran. Yang kelima menerapkan taktik pemasaran 4P.
Yang keenam, implementasi dan pengendalian. Dan yang terakhir yaitu pengukuran kinerja. C. Sistem informasi dan riset pemasaran. Sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran adalah kegiatan yang saling berkaitan dalam membantu perusahaan untuk membuat strategi pemasaran yang efektif. Di sini ada riset pemasaran, sistem informasi pemasaran, dan tahapan proses riset pemasaran. Meliputi yang pertama, definisi masalah atau problem definition. Tahapan proses riset pemasaran ini mencakup perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, perumusan latar belakang yang sesuai, penentuan informasi apa saja yang diperlukan, serta bagaimana informasi tersebut akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu perumusan kerangka teori atau development of an approach to the problem. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan formulasi yang lebih terperinci dari tujuan penelitian serta kerangka teori. Model analisis yang akan digunakan, pertanyaan riset, hipotesis, identifikasi karakteristik, atau faktor yang mempengaruhi desain penelitian. Yang ketiga yaitu formulasi desain riset atau research design formulation. Tahapan proses riset pemasaran ini dilakukan dengan membuat kerangka pelaksanaan penelitian. Kerangka tersebut memuat secara rinci prosedur pengumpulan data, cara pengujian hipotesis. Yang pertama ada kemungkinan jawaban terdapat pertanyaan riset hingga model analisis yang digunakan. Berikut ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahapan formulasi desain riset. Ada analisis data sekunder, penelitian kualitatif, metode pengumpulan data kuantitatif, atau survei dan observasi. Yang keempat yaitu pengumpulan data dan kegiatan lapangan atau field work. Kegiatan pengumpulan data secara primer dan sekunder dilakukan setelah model pengumpulan data ditentukan. Pengumpulan data primer bisa dilakukan lewat wawancara pribadi, baik secara langsung atau tatap muka, maupun menggunakan peralatan komunikasi atau telepon. Sementara data sekunder bisa dicari di internet, perpustakaan, publikasi, lembaga statistik, majalah, dan lainnya. Yang kelima yaitu persiapan dan analisis data atau data preparation and analysis. Tahapan proses riset pemasaran ini dilakukan dengan menyiapkan data terlebih dahulu. Persiapan data bisa dilakukan dengan mengedit, melakukan coding, membuat transkrip, dan memverifikasi data. Dan yang terakhir, pembuatan laporan dan presentasi tahapan proses riset. Pembuatan laporan dan presentasi. Tahapan proses riset pemasaran ini dilakukan dengan mendokumentasi hasil riset menjadi bentuk laporan dengan sistematis yang teratur, mulai dari identifikasi masalah hingga temuan data yang diperoleh. Setelah laporan riset selesai, akan dilakukan presentasi guna menjelaskan hal apa saja yang telah dilakukan. Berikut dengan hasilnya. Dalam presentasi, penyajian datanya bisa dibuat dalam bentuk tabel, diagram, dan gambar, sehingga pihak manajemen dapat memahami secara jelas dan gamblang. D. Ada materi yaitu lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah semua faktor yang memengaruhi kemampuan manajemen pemasaran dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Lingkungan pemasaran terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro. Komponen mikro atau pemasok, penyalur, pesaing, dan konsumen. Komponen makro yaitu lingkungan demografis, ekonomi, alam, dan teknologi. Lingkungan pemasaran penting bagi bisnis karena dapat membantu dalam membuat kampanye pemasaran yang cerdas, merancang produk yang sukses, meningkatkan pendapatan, menentukan kesuksesan pemasaran. Untuk mencapai tujuan pemasaran, pemasar harus memperhatikan perubahan lingkungan dan menyesuaikan strategi pemasaran. Di sini materi yang terakhir yaitu pasar konsumen dan perilaku pembelian. Pasar konsumen adalah sekelompok
pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Perilaku konsumen adalah tindakan yang berkaitan dengan mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dari jasa. Memahami perilaku konsumen dan pasar konsumen sangat penting bagi pemasar untuk mengembangkan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan yang lebih besar dan loyalitas pelanggan meningkat. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan dalam melakukan pembelian. Yang pertama yaitu akses yang mudah, yang kedua tampilan toko dan produk, yang ketiga informasi dan ketersediaan produk, yang keempat kualitas produk, yang kelima harga, dan yang keenam promosi yang menarik, dan yang terakhir ada layanan customer service. Dan di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi pasar konsumen. Yang pertama ada budaya, ada subbudaya, dan kelas sosial. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis pasar konsumen adalah yang pertama, tentukan pasar yang relevan. Yang kedua, analisis permintaan primer. Yang ketiga, analisis permintaan selektif. Yang keempat, tetapkan target segmen pasar. Dan yang terakhir ada analisis kompetitor dan nilai persaingan. Baiklah, yang materi terakhir yaitu buatlah satu produk masing-masing harus beda dan tentukan bagaimana Anda memilih segmentasi, targeting, dan positioning produk yang Anda tawarkan. Di sini saya ngambil contoh segmentasi, targeting, dan positioning produk. Nama brandnya yaitu Gozil. Di segmentasinya ini teliti dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dalam segmen yang berbeda. Apa yang mereka cari dalam produk kaos, bagaimana kaos dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara yang lebih baik daripada pesaing. Melakukan tes pasar dengan menguji produk kaos dan pada segmen yang berbeda dapat membantu memahami tanggapan dan preferensi konsumen secara langsung. Ambil umpan balik mereka dan gunakan informasi ini untuk mengoptimalkan produk dan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu targeting. Targetingnya nih dengan membuat produk kaos tersebut, produk ini menargetkan para remaja menyukai kaos distro atau brand yang sedang marak dipakai di kalangan remaja. Karena dengan menjual kaos tersebut di masa sekarang mungkin akan ramai dikunjungi oleh remaja yang menyukai kaos distro atau brand ini. Jenis penargetan ini sangat efektif untuk bisnis yang menawarkan produk atau layanan yang menarik bagi segmen psikografis tertentu, seperti merek-merek mewah yang menargetkan konsumen yang menghargai eksklusivitas dan status, berfokus pada pelanggan berdasarkan nilai, minat, dan gaya hidup mereka. Dan yang terakhir, positioning. Identifikasi siapa yang akan membeli produk baju tersebut untuk mencari cara supaya menjadi desain yang unik maupun yang menarik dan menonjolkan keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan oleh merek ini. Ini bisa berupa kualitas produk yang lebih baik, harga yang lebih kompetitif, dan layanan pelanggan yang lebih baik daripada pesaing. Kenapa saya ngambil contoh dari brand Gozil ini? Karena di era-era sekarang itu anak muda sekarang bahkan yang sudah tua pun itu banyak sekali yang ingin mencoba brand-brand yang sekarang lagi viral ini. Apalagi ditambah brand ini membuat kaos yang cukup unik kayak contoh di gambar ini. Mungkin ini terlihat biasa aja tapi pas kita lihat bahannya itu sangat bagus dan desain belakang bajunya itu jauh lebih unik. Jadi itu saja materi yang saya sampaikan. Maaf bila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan cukup jelas dan tidak ada perkataan yang tidak enak di hati kalian. Terima kasih teman-teman. Dah.